Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh. Mm-mm. Contohnya kalau misalkan kita ngerjain tugas tuh. Menurut abang ya, kalau misalkan kita tuh belum nemu lah intinya tuh nemu apa bang? Wow. Nemu nemu jalan, nemu inspirasi mungkin ya. Inspirasi. Nah, tapi kan itu harus selesai. Lebih ke kadang kan otak tuh kalau diporsir gitu, dipaksa untuk terus mikir gitu kan. Kira-kira menurut abang, kalau di abang tuh kalau terlalu diporsir bakalan keluar nggak idenya, apa bakalan mentok? Kira-kira Artinya tadi tuh ya kalau misalkan kita lagi ngadepin kerjaan, ya kan, kayaknya susah banget gitu atau apa tadi? ya intinya sih belum dapat inspirasi untuk nyelesain lah kayak itu. Ya kayaknya susah gitu ya, nggak nemu caranya, celahnya gimana ya. Ya. Nah, kalau dipaksain apakah bakal nemu, apakah malah jadinya pusing doang. Kalau abang sih mentok tuh sering. Ya kalau misalkan dikasih tugas, ngerjain tugas lah, mentok itu sering. Karena kalau udah mentok tuh aduh gimana lagi sih gitu kan. Cuma kadang-kadang ada yang agak salah aja. Salahnya itu karena kita terlalu memperhatikan kita punya kemampuan, ya kan? Sesuai mikir ke pikiran kita gitu. Artinya kita tuh yang bikin kita suka mentok tuh karena kita berpaku pada apa yang kita mampu doang, ya sebatas pengetahuan kita aja. Itu yang kita mentok. Tapi sebenarnya nggak mentok, asal apa? Asal nggak mikir. Ya artinya nggak mikir itu kita mundur sebagai manusianya tadi. Artinya ini kenapa ini ya kayak kelihatan sulit ya gitu, kenapa ya kayak yang susah gitu. Kalau abang sih seringnya kalau udah mentok nih diam dulu dah. Diam dulu, Stop dulu. tapi tetap cari sesuatu yang memang apa namanya, yang memang bisa diusahain. Kalau misalkan nggak ketemu juga kan jarang sih ya. Kayaknya sering mentok tadi, sering mentok. Cuma kalau misalkan dijalanin akhirnya mah ketemu juga. Ketemu juga. Penting tadi melepasin dulu, diam dulu, atau mungkin ya ini udah kayaknya kusut banget mau mikirin kerjaan itu, udah tinggalin dulu, diamin dulu. Nanti apa ya, ibarat kalau air sungai gitu ya, aliran air lah, ini penghalang. Kita tuh airnya baru segini nih, mentok kan, tungguin aja dulu. Tungguin sambil kita cari ikhtiar yang lain, tetap kita coba tanya apa lagi ya, usaha lah tetap sama, tapi jangan terlalu mengandalkan apa tadi pikiran kita doang, karena ya itu tadi akhirnya kita cuma menganggap kita punya kemampuan, akhirnya pusing. Cari-cari referensi, akhirnya airnya nanti naik, airnya penuh sampai akhirnya batasan ini kelewat. Gitu, sering mentok.
Cuma apa ya, simpelnya tuh emang kita punya deadline kerjaan. Tapi kalau dipaksain banget hasilnya juga nggak bagus. Malah sesuainya udah deh ini aja lah, waktunya udah mepet. Udah begini aja lah, ya seadanya aja lah. Iya. Padahal bisa lebih dari itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang ketika kita cari inspirasi, kadang-kadang masih balik ke ego lagi. Egonya itu ya kita menurut kitanya gitu kan. Bagus nggak sih gini, bagus nggak sih begini. Apalagi kalau yang pekerjaan yang berhubungan dengan sebuah ide kreatif gitu kan. Iya. Hal-hal yang bukan baku, hal yang menuntut kita untuk lebih kreatif. Gimana, nah itu hal-hal yang kadang-kadang memang menuntut buat apa ya, cari ide, cari inspirasi katanya. Iya. Yang harus berpikir keras kan itu. Sama kayak kita nentuin warna A, warna B gitu, yang mana yang bagus ya gitu ya. Atau warna yang mana yang lebih pas ya gitu. Kadang-kadang ya kita kadang nyangkutin ke menurut gua nih bagusnya begini. Kadang-kadang ada juga pemikiran bagusnya yang kayak gimana ya, atau dipasin dengan sesuatu apa gitu. Akhirnya pusing sendiri yang mana. Kalau masih ya jalanin aja dulu, kerjain aja dulu gitu kan. Karena kalau kita ngelepasin pekerjaan itu ya kita nggak anggap ini kita yang kerjain kadang-kadang ya udah emang jadinya begini nih nanti jadinya. Tapi ketika kita jalan, daripada mikir dulu, mikir dulu baru mau jalan dulu dah. Nanti di tengah-tengahnya akan ketemu itu, oh iya tadi dibentuk begini nih kurang bagus, oh warnanya dibeginiin kurang bagus gitu. Tapi ketika dilebar-lebarin warnanya tadi itu jadi gitu. Jadi daripada mikirnya kita ini keporsir bang, mikirin dulu, belum kerja. Ini kerjain dulu. Kalau abang mah jalan dulu aja. Kayak kemarin abang nulis tentang ya kalimat lah ya, sebuah kayak apa itu kayak tulisan. Abang tulis aja apa yang kepengen tulis dulu. Ya. Maka nanti dari tulisan itulah nanti akan muncul, oh iya begini. Kalau kurang juga pengen cepet banget, ya udah kita minta referensi, kita diskusi sama orang lain. Ini menurutnya gimana nih tulisan gitu. Oh ternyata banyak tuh di komen kan. Ini harusnya kalimatnya begini, kata-katanya begini. Tapi nggak 100% semuanya salah, enggak. Cuma sekitar nggak nyampe 15%-nya lah koreksinya gitu. Kayaknya dari sini ketika di buku dijadiin lagi, difixin, udah mulai berkurang kalimat tadi. Nanti mah ketika ada sesuatu jalan ide tulis, ide jalan, ide kerjain. Dicoba kalau dulu. Misalkan mentok nggak punya ide banget, apa yang bisa dijalanin dulu? Kerjain. Dan dari situ lah nanti muncul nih, ya kayak orang nulis cerpen ya, nulis novel misalkan. Ketika dia nentuin judul, nggak serta-merta judul itu akan baku tuh nanti tuh. Mungkin di awalnya pengen bikin alur begini. Pasti perjalanannya nanti berubah, ya kan? Tapi karena dia mau jalan dulu tadi. Kayak gitu. Kalau tinanya sama abang bagus nggak? Bagus. Apanya? Apa aja? Apanya yang bagus? Kayak gitu kira-kira kalau misalkan untuk kerja ya. Abang juga sekarang kan lagi ngerjain itu juga. Ya kalau dibilang, apa sih? Gimana ini sih? Kayak nggak nemu-nemu sih. Tapi tetap nyari referensi, tetap jalan. Nanti akan ketemu. Kadang-kadang kitanya aja apakah kita. Tapi abang persiapan itu penting. Persiapan penting lah. Biar apa ya, biar terlalu langsung mentah gitu kan ya. Iyalah persiapan apa tuh? Bentuk apapun.
Iya, kalau misalkan kemarin-kemarin kan pernah sempat buat laporan kayak itu kan, yang pernah sekali itu yang mepet waktu, udah mau jamnya meeting, laporan belum selesai kan. Pusingnya apa, kayak dikejar-kejar apa kayak itu kan, di apa ya, padahal maksud, tapi emang kayaknya emang salahnya tuh kurang persiapan. Nah, jadi pas di hari itu tuh, di hari H-nya Labakan. mana-mana kan, padahal perasaan udah dari pagi dikerjain, mentok-mentok juga belum selesai-selesai itu. Panik. Jadi kalau misalkan udah persiapan, misalkan sehari sebelum apa itu kan, udah prepare nih misalkan, yang ini udah kepikiran kan, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa kayak gitu. Kalau belum ada persiapan tuh kadang ya itu panik ya. Mungkin ya itu ditunggangi oleh panik juga kan, jadi belum beres-beres. Panik, ayo lu. Padahal kan apa ya, pas udah selesai tuh ya udah kayak itu, tidak terjadi apa-apa. Jauh aja mikirnya udah ya. Apa kata orang tuh overthinking. Mungkin Overthinking itu kan kadang mikir duluan tapi belum dikerjain, ada kan, mikir duluan ke depan padahal belum dijalanin itu. yang dibilang overthinking juga kan lebih ke negatif. Berlebihan menanggapi hari yang belum terjadi. Iya. Kan, oh nanti ini bakal begini-begini, sehingga persiapan pun memang perlu. Cuma kadang-kadang ketika over tadi, persiapannya jadi berlebihan. Ya kan? Antisipasinya memang perlu, cuma jadi berlebihan ketika over tadi. Ya. Ya tenang sih, tenang aja. Iya. Kalau kita tenang mah kayaknya itu yang dibilang tadi, ketika hati tenang, pikiran pun bisa enak diajak ngobrolnya. Terus juga pengalaman yang skripsi dulu. Nah, kebingungan juga sih dulu kan ya, awal-awal kan. Apalagi nentuin judul duluan gitu kan. Belum tahu kerangka-kerangkanya kayak gimana. Kalau udah nemu judul, udah tenang. Terus yang dirasain juga kan pas kita tuh ternyata pas kita apa ya, terus menerus ngerjainnya tuh, jadi lebih mudah kayak itu, lebih ngerti, lebih paham apa yang dikerjain tuh. Nah, juga kan hal baru, kayak kita jalan baru aja, sekali dua kali mungkin wah kayaknya jauh, kayaknya gimana gitu kan. Udah sering jalan ya biasa aja jalannya, udah hafal. Iya, maksudnya itu kalau misalkan dikerjain terus menerus tuh berarti kan apa ya, bakalan lebih mudah lah mungkin. Jadi kalau ya belajar, lebih paham ya lah sih. ya mau orang yang ngerjain terus nggak paham kan, nggak ada yang dipelajari. Kalau dari dulu udah sempet belajar itu ya mungkin ya apalah ya. Kan kalau misalkan ada ya kayaknya enak banget lah gitu. Gak pusing. Ya sedikit-sedikit aja, misalkan kayak dulu masalah pacaran mungkin. Kenapa? Ya mungkin yang banyak kan kalau zaman sekolah kan pada galau, pada inilah, pada itulah kan. Kalau udah ngerti tentang pelajaran, ya cuman mikirnya tuh ya ke muter di otak itu aja ya kan. lihat aja. Itu Dan memang ya apa ya,
anak-anak muda ya, termasuk ya abang juga ego mungkin, ego tuh terlalu tinggi, gengsi, Iya. terus Keras baperan ya, Heeh. ada ya pasti rasa-rasa begitu. Banyak orang bahkan cuma karena kesinggung dikit aja berantem ya. Banyak. Cuma ya kalau paham ngapain sih mau baper gitu kan, apalagi kalau misalkan kita udah paham konsep ya, segala sesuatu diizinin sama Allah, udah selesai udah. Orang mau ngucap ngomong kayak gimana juga nggak bakal kesinggung lah istilahnya gitu. Toh memang yang dia ngomong juga diizin, nggak mungkin dia bisa ngomong kalau nggak diizinin sama Allah kan gitu. Dia sampai dikait-kaitin terus ke, nggak cuma ke orang, ke benda mungkin kan, ke apapun Semua yang mungkin kelihat. ya. Kan kenapa misalkan motor nih kayak gini, apa kipas kayak gini, kenapa begini, udah ya udahlah gitu. Misalnya kita masih bisa punya usaha buat memperbaiki, merawat, ya jaga. Ya kalau misalkan emang udah begitu ya udah, ngapain sih protes kan gitu, ngapain sih ngeluh gitu. Banyak, tapi alhamdulillah Ya kata abang itu ya, ternyata emang pikiran otak tuh cuman kecil lah. terbatas. Iya, terbatas dengan apa yang ya cuman bisa kita pikirin kan. Ini juga otak, akal itu kan ya sesuai rekaman aja. Jadi kita misalkan sekarang umurnya berapa kan, nah, selama berapa tahun di usia kita ini, itulah yang direkam sama otak. Pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman orang yang kita dengar ceritanya, kita lihat kejadiannya, ini yang ngumpul di kepala ini, jadilah hukum-hukum itu kan, hukum-hukum yang ditentuin sama otak tadi, sama akal tadi. Wah kalau misalkan lu keluar malam nanti begini, atau kalau misalkan gelap nanti ada begini, nanti jangan manjat tinggi-tinggi nanti begini, ada hukum-hukum semua itu ditentuin sama kepala, sama akal, sama otak tadi. Padahal ya pengetahuannya ya sempit. Iya. Sempit banget. Padahal kalau kadang kan ya emang ada banyak yang nggak masuk akal ya kan. Nah itu Iya. banyak Tapi kadang kita lebih ke akal. Ya, itu. mikir sesuai pemikiran gitu. Ya. Ya, soalnya ya itu lah, manusia kan dikasih akal. Kasih akal. Rem. Ya kan, ibarat anak kecil aja kalau nggak ada, ya itu anak kecil aja kan nggak pakai akal lah istilahnya, tuh jalan, lari, jatuh, nangis gitu kan. Itu kan ngegas terus. Ya itulah fungsinya akal tadi buat ngerem. Cuma ya rem juga ya bijak ngeremnya, nggak tiap saat ngerem, kapan ngegasnya. Gitu. Ya ngegas mau ngegas pas kira-kira ada sesuatu, ya namanya kan kita dikaruniai dengan jiwa atau mungkin apa namanya itu otak yang khusus buat untuk perlindungan diri gitu, survive gitu kan. Artinya ketika ada sesuatu yang mengancam, otomatis kita pun ya kan Harus juga disuruh mikir lah. jaga, langsung antisipasi gitu, langsung kayak misalkan ada anjing ngejar langsung lari istilahnya kan kayak gitu. Ada otak-otak yang tanpa sadar itu emang udah Adrenalin buat buat apa namanya, buat melindungi diri, pertahanan, buat pertahanan diri. Ya kebayang kalau misalkan otak yang kayak gitu nggak ada, ya kan? Sama singa aja udah teman banget ya, udah nggak ada takut, nggak ada takutnya, nggak ada takutnya lagi sama apapun. lompat dari lantai 10 nggak takut. Kalau belum ajalnya. Iya, karena tuh udah terlalu luas di hati tadi kan, keyakinan mungkin kan gitu. Wah, Kalau belum ajalnya tidak bakalan mati. Tapi dicoba mati. ya anggaplah kalau Berarti mati, ajalnya kan. dong. Kalau patah sana patah sini kan repot.
hidup nggak hidup, mati nggak Nyusahin. mati. Berarti ya namanya dikasih otak tuh kan ada plus minusnya. Berarti kan kalau misalkan terlalu mikir apa yang kata tadi kan, mikir tentang pemikiran sendiri, mungkin ada salahnya juga. Tapi kalau tidak dipakai salah juga. Salah, makanya kita tuh harus bijak aja. Mm-mm. Kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Kan kalau Kecil. misalkan efek dari kita memutuskan untuk bahagia pada saat ini, ya akan datang kebahagiaan itu. Artinya tarik menariknya kan, bahwa kita memutuskan bahagia, senyum hari ini, enjoy hari ini, enak aja bawaannya, banyak banget kebahagiaan yang kita dapat. Ya, jadi cerahlah hari itu kan. Iya. Kalau kita mencoba udah dari awal pagi ngedumel, kusut, ya kan? Udah nggak enak aja kan. Udah seharian pun juga udah suram, udah kayak mendung, nggak cerah. Ini cuma kata nerka, prasangka. Prasangka pun ya kita yang memutuskan kalau kita mau berprasangka yang baik atau enggak, sama aja. Prasangka itu apa? Kotak apa kati? Prasangka apa, dua-duanya tuh kan, Dua-duanya. berpikir baik sama merasa yang baik. Berpikir positif, merasa baik, Prasangka baik. karena kan jatuhnya menerka. Bukannya prasangka itu lebih ke jelek? Gantung kan, berprasangka baik, berprasangka buruk. Prasangka nggak terlibat sama buruk sama baik, nerka. Ngira-ngira itu. Ya, Beda berarti ya, beda. berprasangka dengan mengira-ngira. Sama. Mana sih? Nanya beda yang mana? Ya kata Bang Day, berprasangka menerka-nerka sama aja. Sama aja. Ya kan? Namanya prasangka kita belum tahu pastinya. Nerka-nerka belum tahu pastinya. Ngira-ngira apalagi sama aja. Apakah orang itu baik, apa orang kita buruk? Apakah dia punya niat jelek, niat baik? Nggak tahu. Cuma kita berprasangkanya, oh orang ini orang baik. Nah, udah memutuskan. Iya. Nggak memutuskan yang buruk. Kalau misalkan ya, kalau kan tiap hari juga kerjaannya itu aja. Maksudnya gitu aja apa? Ya maksudnya, ya namanya di rumah kan kerjaannya ya itu aja Bang. Apa itu aja itu? Iya. Ya tidak jauh-jauh dari beresin rumah. Gitu. Seneng nggak? Seneng atau enggak? Ya seneng lah. Nah, udah. Kalau udah seneng nggak ada masalah, walaupun ngerjain itu aja. Ya kan? Yang jadi masalah itu salah ngerjain itu aja, ujung-ujung jenuh kan gitu. Capek sendiri, ujung-ujung ribut, nggak tahu apa ngerjain dari pagi sampai malam. Ya tapi emang namanya pekerjaan kayak itu tuh tidak beres-beres kan? Ya tergantung aja, bukan masalah nggak beres-beres sebenarnya itu. Nggak selesai. Itu tadi enggak juga dibilang nggak selesai. Padahal itu udah ada waktunya dia selesai, ada waktunya, ada lagi dikerjain lagi, kan selesai dulu. Cuma nggak pernah diringkas sama otaknya tadi kan, kayaknya nggak kelar. Karena kata otak kalau misalkan masih ngerjainnya berarti belum beres, gitu kan? Pekerjaan yang apa Bang? Apa? Yang tidak selesai. Salah. Salah.
pekerjaan yang terus menerus. Iya. Ya sama kayak ya rata-rata kerja mah begitu. Ya, cuma kan yang bikin kerjaan itu menyenangkan itu yang dicari, sehingga apa, nggak jadi beban pekerjaannya. Terus ada yang apa, kata-kata tuh yang untuk ibu-ibu rumah tangga tuh kan, yang itu apa ya, nggak penting rumah bersih terus, apa sih maksudnya tuh, intinya sih yang lebih penting itu tuh mental ibunya. Mental ibunya tuh sehat dibandingin rumah bersih terus tapi ya mentalnya ini, maksudnya tuh capek gitu. Berarti Maksudnya tuh kan dari lebih mentingin rumah bersih tapi ternyata maksudnya tuh mental ibunya tuh kan kecapean, jadi imbasnya tuh ya ke anak pasti kan kayak itu. Nah, yang ada kata-katanya tuh lebih baik rumah berantakan, soalnya mental ibu tuh perlu dijaga kayak gitu tuh. Tidak sih, kata-katanya tuh belum nemu tuh. yalah, anggap aja seperti itu. Intinya itu mah buah dari, jadi perbandingan yang rata-rata ketika ngerjain suatu kerjaannya jadi beban, itu yang bikin capek. Ya kan? Akhirnya ketika capek, ya itulah tadi abang bilang, ujung-ujung ribut. Ya kan, misalkan suami datang atau anak nih baru juga dipel, anak tuh jalan becek, karena dijadiin beban. Makanya enjoy aja, ya becek dipel lagi. Ya kan? Akhirnya ketika enjoy itulah nggak ada capeknya. Ya kan? Wayahnya emang mau bersihin lagi. Apa kata itu, kewarasan ibu itu lebih penting dibandingin rumah yang bersih terus kayak itu tuh dia. Terus pelajarannya apa? Iya. Menurut Uti lah dari kalimat itu kalimat yang benar atau kayak gimana? Iya, maksudnya tuh jangan, ya intinya sih jangan dibeban. Salah nggak kalimat yang tadi? Atau Maksudnya benar? Iya, tadi contoh kalimat yang tadi itu artinya ini kan pilihan. Pilihan. Artinya nggak penting nih rumah bersih, yang penting nih mental, yang penting ini nggak apa namanya? Ya nggak waras. ya waras lah. Nah, artinya kan pilihan. Mentingin yang mana maksud dari kalimat itu kan? Artinya kalau misalkan kita punya rumah tangga ada berantakan nggak apa-apa, yang penting istri mah enjoy gitu kan? Yang penting istri mah nggak ribut, waras gitu. Atau ngotot pengen dibersihin, ujung-ujungnya istrinya capean, ya kan? Saya buat ribut, kusut gitu. Nah, menurut Uti dari kalimat yang disajikan tadi itu apa yang Uti tangkep? Kalau menurut Tuti sih selagi masih bisa dikerjain ya dikerjain. Nah, kan tadi pilihan kalimatnya itu benar atau tidak kalimat ini tadi tuh harusnya? Ya kalau misalkan mau di apa namanya tuh, mau harus bagus semua ya berarti rumah harus bersih. Dan Bukan masalah harus kayak gitu, bukan mas, menurut Uti tadi tuh dari kalimat ini kalimat yang benar nggak sih gitu? ya menurut Tuti Apa sih misalkan gini, itu kalimat tuh muncul ketika misalkan Uti sedang melakukan dan ngerasain hal itu, ya kan? Akhirnya muncullah kalimat itu kan. Apa kalau misalkan pada saat Uti ngerjain nggak ada rasa, itu kalimat masih beda. Nah, ini kalimat inilah yang dibaca sama orang-orang, akhirnya dikaitkan ke dalam diri. Oh, iya juga ya, kan gitu. Iya juga ya, tergantung iya juganya apakah kita nanggap kalimat itu secara kita masukin ke dalam kehidupan kita sehingga kita memutuskan untuk sama,
atau enggak? Apakah kita minta pengertian dari orang lain, harusnya begini nih, dengan kalimat orang yang punya masalah tadi? Bingung. Kalau ya mikirnya ya intinya sih jangan sampai jadi beban intinya sih. Kerjaan tuh kayak itu, kerjaan jadi beban yang membuat ya kita tuh jadi stres kayak gitu. Lebih baik misalkan Masa kerjain ya dikerjain lah pasti. ada kan Ya maksudnya tuh mungkin itu tuh kita pas lagi capek-capeknya mungkin ya boleh lah kayak itu, rumah berantakan dikit kayak gitu, daripada ya kayak itulah lah. Ya maksudnya tuh mungkin pas lagi males apa ya boleh lah kayak itu kan, untuk apa ya diterima. ya kan mungkin kan kalau misalkan menurut abang itu apa ya, maksudnya itu kan manage diri kita sendiri lah. Kita menganggapnya itu tadi abang bilang, apakah kerjaan itu jadi beban atau enggak kan gitu kan. Kalau selama kerjaan itu enggak jadi beban, artinya enggak ada masalah ngerjain itu kan. Masalah itu ketika menganggap kerjaan itu beban. Ya. Yang artinya nanti muncul itu hitung-hitungan ya. Perhitungan tadi, terus capeknya ya kan? Sewot nanti ujung-ujungnya. Iya. Apalagi kalau misalkan gini kita udah berusaha dari pagi sampai sore misalkan, sama-sama yang di rumah ngerjain kerjaan rumah, yang di luar kerja capek juga, ketemu lah sama-sama capeknya lah, enggak akor. Itu tadi, jadi tergantung mutusnya, bukan tergantung yang di luar, bukan tergantung kerjaannya juga, bukan tergantung keadaannya juga, tergantung hati kita sendiri memutuskan untuk apakah kerjaan itu jadi beban atau enggak. iya. Udah selesai di situ. Jadi kalimatnya jangan pernah anggap kerjaan itu beban, udah ya. Jadi gimana caranya bisa enjoy rumah bersih ya? Iya. Upload, bikin status. Itu kan mungkin nanti lebih ngelihat keluar. Maksudnya teh contoh-contoh di luar mungkin. Bisa, nggak apa-apa juga, namanya kita belajar kan ya, ada juga Maksudnya yang dari tuh, luar ya, di luar kan mungkin yang udah punya anak berapa kayak itu kan, dengan banyaknya pekerjaan di rumah kayak itu kan kalau rumah tuh ya nomor satu lah, maksudnya tuh itulah jadi pekerjaan utama lah, maksudnya beres-beres rumah, kebersihan rumah misalnya gitu kan. Ya, jadi kayak tanggung jawab lah kayak itu. Nggak ada masalah berarti kan. Nggak ada masalah berarti kan. Aduh, ngeres tidak ada. Karena kan yang bikin kita ngeluh, yang bikin kita kecewa, yang bikin kita protes, itu kan keadaan-keadaan yang nggak sesuai keinginan. Iya. Berapa banyak keadaan yang tidak sesuai keinginan, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau kita menganggap ya itu tadi keinginan kitanya, egois. Nah, padahal mah yang udah dijalanin, keadaan yang dihadirkan, udah aja itu dikasih sama Allah. Ngapain mau protes, ngapain mau ngeluh, kan itu terus ya gitu-gitu aja. Artinya enggak ya, asiknya itu ketika kita mampu kita mengontrol diri itu, mampu untuk menjaga perasaan, jaga hati untuk selalu stabil, enjoy, nah, selalu ya enggak apa ya, masalah itu kita yang ngasih nama masalah itu,
Kalau kita nggak manggil dia masalah, bukan masalah namanya. Coba panggil aja masalah itu dengan sebutan lain, pelajaran kayak. Nah, maka dia akan jadi pelajaran, bukan masalah. Ya? Iya. Tinggal kita nyebutnya aja. Kalau kita Sulit anggapnya kata itu, kita. anggapnya itu jadi masalah, ya Iya. bakalan jadi masalah. Susah. Ngendaliin diri ya. Dan Kalau misalkan lebih ke lebih ke dialihkan pikirannya. kalau di ya, latihannya sih bisa juga gitu. Contoh gini, pernah dengar kali kan, ketika lagi nggak semangat, pikirkan yang indah-indah gitu. Biar apa? Biar seneng, biar senyum lah gitu. Tapi kadang nggak kepikiran sampai sana ya. Itu kan pengalih, tadi kan ngomong pengalihan. Nah ini satu-satu mana sih? Iya. Kan contohnya itu buat tahapan belajarnya. Artinya ketika nanti sudah naik levelnya, nggak perlu lagi gitu kita yang mutusin kok kita mau seneng apa enggak. Iya. Ya kan? Kita mau diatur sama keadaan sama kita yang ngatur. Tapi kadang masih ke bawah kan, Ya itu namanya belajar, ke bawah. namanya masih belajar, ya kan? Ketika belajar ini ada kalanya di situ masih masih ada, ketika abang ngerasa masih ada rasa kesel, itu pun belum, artinya kan masih ada rasa itu kan, artinya belum, masih belajar, walaupun levelnya mungkin ketika menyadari rasa kesel tadi nggak sampai keluar, nggak sampai lama-lama. Ya nggak langsung ujuk-ujuk langsung hilang, oh nggak kesel, oh nggak marah, nggak sewa. Nggak mungkin ya. Ya mungkin aja kalau Allah mau mah. Cuma untuk setara levelnya kita mungkinnya perlu belajar ke arah sana. Masih ada rasa-rasa ya kan. Ya asal mau terus praktek, terus mau belajar tadi benar-benar, nggak cuma sekedar ketika dapat informasi pengetahuan cuma didengar doang bagi hiburan, nggak batas itu. Jadi yang membuat kita bertumbuh itu ya tadi sadar terus, praktek terus. Karena memang setiap keadaan, setiap saat itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Dan yang buat kita bisa ingat terus sama Allah tadi. Ya. Oh kenapa ini sekarang lagi begini nih cuacanya nih. Oh Allah lagi pengen hadirkan cuaca begini. Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Cari hal-hal positif yang bisa kita jadikan referensi alasan tadi. Oh mungkin dengan begini, nanti bisa begini. Banyak hal. Sehingga dengan dikaitkan terus itu kita nerima dulu keadaan tadi, nggak langsung ujuk-ujuk protes, baru mau ngejemur udah mendung aja, nggak ujuk-ujuk begitu ya. Mungkin kalau misalkan itu cerah panas atau mungkin kita ngejemur nanti ya, wah lah mungkin ngebul banget itu debu, entah bisa jatuh lah jemuran itu kotor gitu. Ada banyak hal-hal yang bisa kita tarik untuk ke arah positif tadi, sehingga mendung, berarti belum bisa ngejemur di luar, jemur aja di dalam dulu gitu. Artinya setiap hari, setiap keadaan nggak ada hal-hal yang membuat kita jadi sewot sama keadaan itu. Nah keadaan yang dihadirkan udah keinginan Tuhan, keinginan Allah tadi, ngapain kita nggak ada hak juga, kayaknya nggak pantas kayaknya kita merotes itu. Iya. Ya kan, nggak pantas ngeluhin itu, nggak pantas. Ya tadi akhirnya pada sampailah ketika
keadaan apapun itu nggak jadi masalah gitu. Ya, yang termasuk keadaan itu ya orang-orang yang datang lah, ke benda-benda mati, ke hewan atau apapun, nggak akan jadi problem, nggak akan jadi masalah. Semuanya dianggap dia hiburan, pelajaran. Selagi ada ya. Iya. Kadang kan ya emang sesuatu yang kita pengenin banget yang pengen, maksudnya sesuatu yang kita pengen ada untuk kita, misalnya kita butuhin nih, ternyata nggak sesuai. Maksudnya tuh ya kalau misalkan kita berharap sama manusia tadi kan, maksudnya kita butuh banget sama dia, ternyata dia nggak bisa. Kata kita kan butuh banget, ego kita yang main. Tapi maksudnya giliran ada, kita nggak terlalu butuh misalkan. Iya kan? Nah itu tadi. Jadi itulah latihan lah bentuknya. Ya, Mungkin emang ini ya lebih ke apa? Kita tuh lebih mikir ke kebutuhan kita sama keinginan kita aja gitu kan. kayak bukan kebutuhan ya, keinginan aja. Iya, maksudnya lebih ke pengennya kita tuh kayak ini, pengennya kita kayak ini, tapi padahal kadang nggak sesuai kayak gitu kan. Ya. Jelas itu. Iya. Ya, padahal kalau kita pengen enjoy aja, hilangin keinginan kata orang tuh. Gak usah aku punya kepengenan apa-apa, enak pasti hidup lo. Gitu. Nggak usah mikir, maksudnya tuh ekspektasi yang berlebihan apa kayak Enggak, keinginan aja hilangin. keinginan. Kan enjoy. Oh lagi makan ini pengennya, itu hilangin pengennya. Sehingga akan nikmat yang ada. Iya sih. Kadang ada di sini, ada di rumah, tapi pengennya yang di luar. Ya kan? Nah, hilangin kepengenannya, akan enak jalannya. Jadi pusing mikirin yang di luar tadi, ya kan? Yang di rumah nggak kemakan. Ya sih. Itu masih Kadang kita tuh melibatkan ego, banyak kepinginan. nah, pengen kenapa arahnya itu. Karena kalau misalkan berbicara tentang kebutuhan, semua manusia makhluk hidup apapun bentuknya itu udah dijamin. Kebutuhan, Iya, udah dijamin, tapi bukan keinginan. bukan keinginan. Keinginan boleh sih ya. Keinginan itu buat kita jadi semangat, jadi positif, optimis buat mencapai sesuatu. Dengan apa? Dengan usaha, ikhtiar gitu. Kalau kita nggak punya keinginan untuk misalkan punya kekayaan atau apa, ya kita nggak kerja. Udah aja di rumah gubuk, duduk diam, kerja seadanya, namanya kebutuhan juga. Karena adanya keinginan itu orang-orang jadi bertumbuh. Cuma salah ketika terlalu mengedepankan keinginan. Nah, apalagi keinginan pribadi yang mana situ ada tempatnya nafsu. Mungkin tadi akhirnya berlebihan. Baru ini keluaran handphone baru dikit beli. Oleh kepengenan, bukan kebutuhan. Kalau kita bisa belajar misahin antara kebutuhan sama keinginan, itu pun jadi enak hidupnya. Biasanya bakalan kelihatan banget kalau uang pas-pasan. Yang lebih Kadang- prioritas, ya bukan sih? Ya kadang juga walaupun itu juga masih ada keinginan. Ada kepengenan. Iya, namanya aja hidup. Kalau udah gak ada kepengenan, Ada. kepengenan kemana dulu kan?
Maksudnya itu tadi, yang ngontrolnya tadi kan kita. Nggak serta-merta hilang banget keinginan tadi kan. Iyalah. Maksudnya ada, cuma bijak, nggak berlebihan. Artinya keinginan tadi kan Prioritas fungsinya buat gitu. apa? Fungsi keinginan tadi buat apa? Tuh. Ada manfaatnya enggak gitu. Jangan sampai jadi malah dia nggak ngerti, setiap keinginan dibilang kebutuhan, itu salah juga. Itu kan yang akhirnya tiap bulan dibuat daftar kebutuhan, bukan daftar keinginan. Daftar keinginan. Yang harusnya daftar keinginan. Iya, jadi daftar Jadi kebutuhan. daftar kebutuhan. Apa? Bulannya harus pulsa, ya kan, kuota. Bulannya harus bayar ini, sebulan bayar segala macam kan. Kebutuhan kan. Emang kebutuhan kan? Nah, itu. Padahal secara kebutuhan ya mungkin kita nggak butuh. Banyak butuh mungkin apa? sebelum, ya kayak misalkan pulsa atau apa misalkan. Dulu-dulunya kita nggak terlalu ke arah sana, dan sekarang pun kayaknya mungkin nggak butuh gitu kan. Emang nggak butuh. Tapi harus jadi kebutuhan gitu, dianggapnya kebutuhan gitu kan. Gitu. Nyambung nggak? Iya. Apa jadinya? Padahal bisa nggak jadi. Apa? Ujungnya doang. Yang mana maksudnya? Tadi kan ngomongin yang pulsa. Oh iya, pulsanya aja ini. Ya abang nih. Ada. Apa bang nyuruh kesimpulan apa mana maksudnya? Ya apa yang tadi? Ya kesimpulan lah, anggap. Kesimpulan berarti penutupan ya. Ada dah. Udah gitu aja. Apa? Tutup aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.